Halo semua, di sini kita akan membahas tentang soal-soal kalkulus dan pembahasannya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Clarissa Elzamarin Saragi dengan NIM 210803102 dari Prodi Matematika USU dengan dosen pengampu Ibu Catherine Jenny Sirait SSI MSI. Baik, kita masuk ke persoalan yang pertama yaitu tentang integral parsial. Tentukan hasil dari integral x kuadrat tambah 1 sin x dx. Setelah itu kita misalkan U sama dengan X kuadrat tambah 1, dV sama dengan sin X dan X. Maka DU-nya sama dengan 2X dx, V-nya sama dengan integral sin X dx sama dengan min cos X. Maka kita akan memperoleh, kita masukkan ke dalam rumusnya, integral U dV sama dengan UV dikurang integral V kali DU. Sehingga hasilnya menjadi min X kuadrat tambah 1 dikali cos X ditambah integral 2X cos X dx. Ini bisa kita misalkan menjadi persamaan yang pertama. Karena integral 2X cos X dx tidak bisa langsung diintegralkan, maka kita harus mengulangi proses integral parsial untuk menemukan hasil integral 2X cos X dx terlebih dahulu. Agar tidak sama dengan permasalahan sebelumnya, kita gunakan variabel lain. Kita misalkan A-nya itu 2X, dB-nya cos X dx. Maka dA sama dengan 2dx, B-nya integral cos X dx sama dengan sin X. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu integral A dB sama dengan AB dikurang integral B dA. Sama dengan 2X sin X dikurang integral sin X dikali 2 dx. Sehingga integral 2X cos X dx sama dengan 2X sin X tambah 2 cos X. Selanjutnya, kita bisa mensubstitusikan hasil dari integral 2X cos X dx ke persamaan yang pertama. Sehingga diperoleh integral U dV sama dengan min X kuadrat tambah 1 cos X ditambah integral 2X cos X dx. Integral U dV sama dengan min X kuadrat ditambah 1 cos X ditambah 2X sin X ditambah 2 cos X tambah Y. Sama dengan min X kuadrat cos X dikurang cos X ditambah 2X sin X ditambah 2 cos X ditambah 7. Sehingga integral U dV sama dengan 1 dikurang X kuadrat cos X tambah 2X sin X tambah Y. Jadi, hasil dari integral X kuadrat ditambah 1 sin X dx adalah 1 dikurang X kuadrat cos X ditambah 2X sin X tambah Y. Kita masuk ke soal yang kedua yaitu tentang integral trigonometri. Jika M dan N bilangan bulat positif, perlihatkan bahwa integral dari min Pi sampai Pi sin MX sin NX dx jika M tidak sama dengan N dan jika M sama dengan N. Penyelesaiannya yaitu terapkan identitas hasil kali 2 jika M tidak sama dengan N. Maka integral dengan batas min Pi sampai Pi sin MX sin NX dx sama dengan min Pi 1/2 integral min Pi sampai Pi cos M tambah NX dikurang cos kali M kurang NX dx. Sehingga hasilnya menjadi 0. Selanjutnya kita masuk ke jika M sama dengan N dari integral min Pi sampai Pi sin NX sin NX dx sama dengan min 1/2 integral min Pi sampai Pi cos 2NX dikurang 1 dx. Sehingga hasilnya menjadi min 1/2 kali 2 Pi sama dengan Pi. Soal yang ketiga yaitu tentang integral tak tentu. Tentukan hasil integral dari min 2 sampai 1 X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat tambah 5X tambah 2 dx. Dalam soal ini, batas atas adalah 1 dan batas bawah min 2. Seperti pada soal, tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan integral fungsi 3X kuadrat tambah 5X tambah 2. Menjadi seperti di bawah ini. Ini bisa kita lihat fungsinya. Setelah itu kita mendapatkan bentuk integral dari fungsi tersebut. Kita dapat memasukkan nilai batas atas dan bawah ke dalam fungsi tersebut, lalu mengurangkannya menjadi seperti berikut. Di mana 1 pangkat 3 ditambah 5/2 kali 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 dikurang min 2 pangkat 3 ditambah 5/2 dikali min 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat dikali 2 min 2. Sehingga menjadi 1 ditambah 5/2 tambah 2 dikurang min 8 dikurang 10 dikurang 4 menjadi hasil akhirnya yaitu 27 1/2. Hasil integral tersebut adalah 27,5.
Yang keempat yaitu tentang Dirac-Taylor dan Maclaurin. Dirac-Taylor untuk X pangkat min 1 pada A sama dengan 1 adalah 1 dikurang X kurang 1 ditambah X dikurang 1 kuadrat dikurang X dikurang 1 pangkat 3 sampai seterusnya. Pembahasannya yaitu Dirac-Maclaurin untuk setiap polinomial adalah polinomial itu sendiri. Yang dimana Dirac-Maclaurin untuk 1 dikurang X pangkat minus 1 merupakan Dirac geometri 1 dikurang X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 sampai seterusnya. Dengan melakukan integrasi Dirac-Maclaurin di atas, dapat dihitung Dirac-Maclaurin untuk log 1 dikurang X, di mana log melambangkan logaritma natural. Min X dikurang 1 per 2X kuadrat dikurang 1 per 3X pangkat 3 dikurang 1 per 4X pangkat 4 dikurang sampai seterusnya. Dan selanjutnya Dirac-Taylor yang bersangkutan untuk log X pada A sama dengan 1 adalah X dikurang 1 dikurang setengah X kurang 1 pangkat 2 ditambah sepertiga X kurang 1 dikali 3 pangkat 3 dikurang 1 per 4 X kurang 1 pangkat 4 ditambah sampai selanjutnya. Dan lebih umum, Dirac-Taylor yang bersangkutan untuk log X pada suatu A sama dengan X0 adalah log X0 ditambah 1 per X0 dikali X kurang X0 dikurang 1 per X0 dikali X kurang X0 pangkat 2 per 2 ditambah sampai seterusnya. Dirac-Taylor untuk eksponensial E pangkat X pada A sama dengan 0 adalah 1 ditambah X1 per 1 faktorial ditambah X2 per 2 faktorial tambah X3 pangkat per 3 faktorial sampai seterusnya. Ekspansi di atas berlaku karena derivatif E pangkat X terhadap X juga adalah E pangkat X dan E pangkat 0 sama dengan 1. Ini menyisakan elemen X dikurang 0 pangkat M pada numerator dan N faktorial pada denominator untuk setiap elemen dalam jumlah tak terhingga. Soal selanjutnya itu tentang limit dan kekontinuan. Tentukan A dan B sehingga limit X menuju 0, A tambah cos BX per X kuadrat sama dengan min 2. Pertama yang bisa kita lakukan yaitu limit X menuju 0, A tambah cos BX haruslah bernilai 0. Sebab jika hal ini tidak terjadi, katakanlah limit X menuju 0, A tambah cos BX sama dengan C tidak sama dengan 0. Akan berakibat limit X menuju 0, A tambah cos BX per X kuadrat sama dengan C per limit X menuju 0, X kuadrat sama dengan 4 terhingga. Dan bertentangan dengan pernyataan limit X menuju 0, A tambah cos BX per X kuadrat sama dengan min 2. Dengan demikian kita peroleh limit X menuju 0, A tambah cos BX sama dengan 0, yang dimana A tambah cos 0 sama dengan 0, A tambah 1 sama dengan 0, dan A sama dengan min 1. Kemudian karena limit X menuju 0, A tambah cos BX per X kuadrat berbentuk 0 per 0 untuk A sama dengan min 1, maka kita dapat dalil menerapkan L'Hospital yakni B kuadrat limit X menuju 0, A tambah cos BX per X kuadrat sama dengan min 2, limit X menuju 0 min B sin BX per min 2X per 2X sama dengan min 2. Sehingga kita dapat B kuadrat per 2 sama dengan min 2, B kuadrat sama dengan 4, B-nya yaitu plus minus 2. Jadi nilai B-nya yaitu adalah bisa positif 2 dan negatif 2. Yang keenam yaitu Lagrange multiplier. Tentukan nilai maksimum dari fx, y, dan xy sama dengan xy dengan syarat gxy sama dengan x tambah y dikurang 16. Didapat f x, y, lambda sama dengan f x kurang y tambah lambda g x, y sama dengan xy tambah lambda kali x tambah y dikurang 16. Syarat formulnya yang bisa kita pakai itu ada 3 seperti pada layar ini. Selanjutnya kita substitusikan ketiga persamaan tersebut. Bagaimana x tambah y dikurang 16 sama dengan 0. X-nya itu min lambda dan y-nya juga min lambda. Sehingga min lambda tambah min lambda dikurang 16 sama dengan 0 akan menghasilkan lambda sama dengan min 8. Dengan itu didapatlah x sama dengan 8 dan y ada 8. Jadi nilai maksimum fx dan y sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. Soal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang maksimum dan minimum.
Tentukanlah nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi f dengan fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat di i sama dengan min 1 dan 2. Penyelesaiannya, berdasarkan contoh sebelumnya didapat titik kritis dari fungsi f adalah x sama dengan min 1, x sama dengan 0, x-nya itu 1, dan x-nya sama dengan 2. Jika kita perhatikan, jika f-nya min 1, maka hasilnya 5, f0 sama dengan 0, f1 sama dengan 1, f2 sama dengan 4. Jadi nilai maksimum fungsi f di i adalah 5, dicapai ketika x sama dengan min 1 dari titik ujung kiri dari i. Lebih lanjut, nilai minimum fungsi f adalah min 4, dicapai ketika x sama dengan 2 dari titik ujung kanan dari i. Soal selanjutnya tentang fungsi dengan 3 variabel. Misalkan g, x, y, z sama dengan x kuadrat sin y, z. Carilah setiap nilai berikut serta apakah daerah asal alami untuk fungsi ini. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu substitusikan pada fungsi g, x, y kurang z sama dengan x kuadrat sin y, z, maka didapat yang persoalan yang pertama yaitu kita g yang dimana x-nya itu 1, baru x per 4 dan 2. Sehingga 1 pangkat 2 sin 3pi per 2 sama dengan min 1. Yang B, G 2,1, pi per 6, sehingga menjadi 2 pangkat 2 sin pi per 6 sama dengan 4 kali setengah, yaitu 2. Dan yang bagian C, G-nya 4, 2, dan min 4. Sehingga menjadi, kita masukkan ke dalam fungsi tadi, 4 pangkat 2 sin pi per 2 menjadi 16 kali 1, jadi hasilnya 16. Yang G, itu pi, dan pi. Sehingga pi kuadrat sin pi kuadrat hasilnya menjadi 0. Angka keduanya yaitu memilih yang mana yang merupakan daerah asal atau bukan dari langkah 1. Maka didapat hasil dari B dan C bernilai bilangan asli, sedangkan A dan D tidak. Sehingga kita dapat menyimpulkan dari langkah 1 dan 2, maka didapat daerah asal alami X, Y, Z, yaitu di mana X lebih dari min tak hingga, lebih kurang dari tak hingga, dan Y dan di mana Y lebih dari sama dengan min tak hingga, kurang dari sama dengan tak terhingga, dan Z lebih dari 0. Yang selanjutnya itu triple integral. Hitunglah triple integral B, x kuadrat y z dv dengan B adalah kotak. Di mana x, y, z-nya itu x lebih dari sama dengan 1, dan x kurang dari sama dengan 2, di mana y lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1, dan x-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2. Dan misalnya, integral B x kuadrat y z dv sama dengan integral 0 sampai 2, integral 0 sampai 1, integral 1 sampai 2, x kuadrat y z, dx, dy, dz, sehingga menghasilkan integral lipat 2, 0 sampai 2, dan 0 sampai 1, 7 per 3 y z, dy, dz. Sehingga hasil akhirnya yang kita dapat yaitu 7 per 6, z kuadrat per 2 dengan batas 0 sampai 2, hasil akhirnya itu 7 per 3. Soal selanjutnya itu tentang derivatif parsial. Tentukan derivatif parsial tingkat 2 untuk fx y sama dengan x kuadrat y dikurang 3xy tambah 2x kuadrat y kuadrat. Yang pertama, derivatif parsial tingkat 1 fungsi ini yaitu fx xy sama dengan 2xy dikurang 3y ditambah 4xy kuadrat, dan fx xy sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 4x kuadrat y kali y. Jadi derivatif parsial tingkat 2-nya yaitu f x untuk x dan y sama dengan 2y tambah 4y kuadrat, untuk f y x y sama dengan 4x kuadrat, untuk f y x y sama dengan 2x dikurang 3 tambah 8x menjadi 2x tambah 8xy dikurang 3, dan untuk f x y itu sama dengan untuk f y x. Persoalan terakhir tentang conic dalam kalkulus. Diberikan elips dengan persamaan 5x kuadrat ditambah 2y ditambah 10x dikurang 4y dikurang 3 sama dengan 0. Kita akan menentukan 3 ketentuan, yaitu yang pertama eksentrisitas,
yang kedua itu persamaan direktris, yang ketiga akan menentukan panjang lattice itu. Yang pertama, ubahlah 5x kuadrat tambah 2y kuadrat tambah 10x dikurang 4y dikurang 3 sama dengan 0 ke bentuk umum elips. Kita satukan yang sejenis 5x kuadrat tambah 10x tambah 2y kuadrat dikurang 4y sama dengan 3. Kita keluarkan angkanya menjadi 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 dikali y kuadrat dikurang 2y sama dengan 3. Sehingga 5 kali x tambah 1 kuadrat dikurang 5 ditambah 2 kali y kurang 1 kuadrat dikurang 2 sama dengan 3. Kita keluarkan menjadi 5x tambah 1 pangkat 2 ditambah 2 kali y kurang 1 pangkat 2 sama dengan 3 tambah 5 tambah 2. Sehingga 5 kali x tambah 1 kuadrat ditambah 2 dikali y kurang 1 pangkat 2 sama dengan 10. Sehingga hasil akhirnya menjadi x tambah 1 pangkat 2 per 2 ditambah y dikurang 1 pangkat 2 per 5 sama dengan 1. Sehingga kita dapat memperoleh nilai P-nya sama dengan min 1, Q-nya sama dengan 1. Jadi pusatnya yaitu min 1 dan 1. Yang dimana A kuadrat menjadi A sama dengan pangkat akar 5, B kuadrat sama dengan 2 maka B-nya yaitu akar 2, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, yang dimana C kuadrat menjadi 3, maka C-nya yaitu akar 3. Kita masuk ke persoalan yang pertama, yaitu eksentrisitas, yang dimana rumusnya itu E sama dengan C per A. Kita masukkan nilai C dan A-nya menjadi eksentrisitas sama dengan akar 3 per akar 5. Yang B-nya tentang direktris, yang dimana rumusnya itu Y sama dengan Q plus minus A kuadrat per C. Kita masukkan angka-angkanya menjadi Y sama dengan 1 plus minus 5 per akar 3. Yang persoalan yang terakhir yaitu tentang latus rectum, yang sama dengan 2B kuadrat per A. Kita masukkan angka B dan A-nya menjadi 4 per akar 5. Baik, cukup sekian untuk pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.